Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Administrasi Negara. Di sini kami akan membahas mengenai permasalahan dan solusi sengketa sertifikat ganda. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Irna Sri Talenta. Perkenalkan, nama saya Christine Hawini Napitukulu. Perkenalkan, nama saya Wan Marani Sembiri. Perkenalkan, nama saya Amanda Rinianti Oktavia Ritonga. Perkenalkan, nama saya Dena Dadamani. Perkenalkan, nama saya Wiwi Esteripa Buru Ginting. Perkenalkan, nama saya Feby Florenza Bru Sembiring. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Check it out. Berdasarkan diagram Fishbone yang telah kami buat, judul yang kami angkat yaitu sengketa pertanahan sertifikat ganda, yang dimana penyebab masalah yang kami angkat yang pertama, data yang tidak valid, dan yang kedua, badan pertanahan yang lalai. Alasan kami menyatakan penyebab permasalahannya itu karena jika data yang memang sesuai atau tepat dan lembaga yang menangani tidak lalai, harusnya tidak mungkin ada sertifikat tanah yang diterbitkan lebih dari satu. Kemudian, undang-undang yang mengaturnya, yaitu UU PA nomor 5 tahun 1960, yang merupakan landasan hukum tanah nasional di Indonesia. Yang dimana, isi undang-undang tersebut menjelaskan hak kita atas tanah yang kita miliki, serta jaminannya. Kemudian, solusi yang ditawarkan, yaitu musyawarah dan jalur hukum. Jikalau dari jalur musyawarah kita tidak mendapatkan titik tengah, maka jalur hukumlah yang tempat kita dapat menanti solusi tengahnya. Kemudian, berdasarkan penjelasan dari hal-hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa tanah merupakan objek yang mudah timbul sengketa. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah tersebut, pemerintah mewajibkan setiap masyarakat yang memiliki lahan pertanahan untuk segera mendaftarkannya, agar tidak dapat diganggu-gugat oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Namun, apabila terdapat sertifikat tanah ganda, kita dapat melakukan pengaduan ke kantor pertanahan agar ditindaklanjuti dan mendapatkan penanganan. Dan perlu diketahui bahwa sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal. Oleh karena itu, harus adanya kepastian hukum dan jaminan akan kepastian hukum. Sertifikat tanah adalah tanda bukti kepemilikan suatu tanah yang sah berdasarkan hukum aturan yang berlaku. Setiap pemilik suatu lahan pertanahan wajib mengurus surat untuk menyatakan tanah kepemilikannya agar tidak diganggu-gugat oleh orang lain. Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia tertulis di pasal 19 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau selanjutnya disebut UU PA, dan sertifikat hak atas tanah diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintahan nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, yakni dalam ayat 3 bahwa salinan buku tanah dan surat ukur setelah digabungkan menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berpihak. Dalam ayat 4 dinyatakan sertifikat pada ayat 3 pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 UU PA. Lalu dilanjutkan dalam UU pasal 3 huruf A Peraturan Pemerintahan nomor 24 tahun 19. Tanah sekarang sudah merambah kepada persoalan sosial yang kompleks dan memerlukan pemecahan dengan pendekatan yang komprehensif. Perkembangan sifat dan substansi kasus sengketa pertanahan tidak lagi hanya persoalan administrasi pertahanan yang dapat diselesaikan melalui hukum administrasi, tapi kompleksitas tanah
tersebut sudah merambah kepada ranah politik, sosial, budaya, dan terkait dengan persoalan nasionalisme dan hak asasi manusia. Kurangnya transparansi dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah disebabkan oleh terbatasnya data dan informasi penguasaan dan pemilikan tanah serta kurangnya transparannya informasi yang tersedia di masyarakat merupakan salah satu penyebab timbulnya sengketa-sengketa tanah. Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat, data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan surat ukur dan buku atas hak atas tanah, yang memiliki fungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak yang lainnya yang terdaftar, agar dapat membuktikan sebagai pemegang tanah tersebut. Di sini Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menegaskan akan menertibkan penggunaan lahan dan praktik mafia tanah dengan cara melakukan pembatalan apabila menemukan adanya surat sertifikat ganda ataupun sertifikat aspal alias asli atau palsu. Di sini ada dua jenis sertifikat aspal. Yang pertama, sertifikat dengan blanko palsu dan sertifikat asli yang isinya dipalsukan. Yang kedua, ada sertifikat asli yang diterbitkan BPN, namun proses penerbitannya dilakukan dengan rekayasa oleh oknum. Di sini, BPN sudah menjelaskan tidak ada pihak ketiga dalam penerbitan sertifikat tanah, kecuali dalam proses pengukuran yang pengambilannya menggunakan surveyor. Baik, terima kasih untuk rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mafia tanah. Dalam berita yang kami angkat mengenai sertifikat ganda dan aspal akan dibatalkan. Dalam berita tersebut kami mengangkat mengenai mafia tanah, di mana mafia tanah merupakan kejahatan pertahanan yang melibatkan sekelompok orang untuk menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah atau melanggar hukum. Ketersediaan tanah yang terbatas mengakibatkan tanah memiliki ekonomi yang relatif tinggi dan menjadi satu objek perebutan bagi masyarakat. Di samping itu, tanah menjadi salah satu instrumen investasi yang memiliki nilai ekonomi yang menggiurkan, juga menjadi salah satu penyebab maraknya mafia tanah. Pada umumnya, modus operasi yang dilakukan oleh mafia tanah adalah pemalsuan dokumen dan melakukan kolusi dengan oknum aparat. Selain itu, mafia tanah juga bisa melakukan rekayasa perkara serta melakukan penipuan atau penggelapan hak suatu benda untuk merebut tanah milik orang lain. Dari berita kami angkat mengenai pengamat properti Panganean Simanung Kalit, pemerintah harus serius dalam melakukan penertiban agraria dan memberantas mafia tanah, apalagi praktik mafia tanah itu sudah menjadi salah satu penghambat bagi investasi dan pengembangan usaha di Indonesia. Seringkali mengenai mafia tanah itu tidak diberitahukan kepada masyarakat, malah ditutup-tutupi oleh pemerintah dari masyarakat. Untuk itu kita tidak boleh ambil diam dan harus mencari oknumnya dan harus dibuka ke publik. Jadi harus dibuat sebuah perizinan yang untuk menyoroti bagaimana pada saat ini belum ada undang-undang yang disusun secara khusus untuk memidanakan mafia tanah, dan pemerintah harus memberikan yang terbaik serta memberikan jalan keluar dari berita tersebut dan apa yang harus dilakukan dalam menindaklanjuti kasus mafia tanah ini. Dan oleh karena itu, pemerintah terutama pemegang kewenangan di kabinet pemerintahan
Jokowi Jilid 2 harus memberikan komitmen yang kuat dalam pemberantasan mafia tanah. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mafia tanah dalam berita yang kami angkat mengenai sertifikat ganda dan aspal akan dibatalkan. Dalam berita tersebut kami mengangkat mengenai mafia tanah, di mana mafia tanah merupakan kejahatan pertahanan yang melibatkan sekelompok orang untuk menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah atau melanggar hukum. Ketersediaan tanah yang terbatas mengakibatkan tanah memiliki ekonomi yang relatif tinggi dan menjadi satu objek perebutan bagi masyarakat. Di samping itu, tanah menjadi salah satu instrumen investasi yang memiliki nilai ekonomi yang menggiurkan, juga menjadi salah satu penyebab maraknya mafia tanah. Pada umumnya, modus operasi yang dilakukan oleh mafia tanah adalah pemalsuan dokumen dan melakukan kolusi dengan oknum aparat. Selain itu, mafia tanah juga bisa melakukan rekayasa perkara serta melakukan penipuan atau penggelapan hak suatu benda untuk merebut tanah milik orang lain. Nah, dari berita kami angkat mengenai pengamat properti Panganean Simanung Kalit, pemerintah harus serius dalam melakukan penertiban agraria dan memberantas mafia tanah, apalagi praktik mafia tanah itu sudah menjadi salah satu penghambat bagi investasi dan pengembangan usaha di Indonesia. Seringkali mengenai mafia tanah itu tidak diberitahukan kepada masyarakat, malah ditutup-tutupi oleh pemerintah dari masyarakat. Untuk itu kita tidak boleh ambil diam dan harus mencari oknumnya dan harus dibuka ke publik. Nah, jadi harus dibuat sebuah perizinan yang untuk menyoroti bagaimana pada saat ini belum ada undang-undang yang disusun secara khusus untuk memidanakan mafia tanah, dan pemerintah harus memberikan yang terbaik serta memberikan jalan keluar dari berita tersebut dan apa yang harus dilakukan dalam menindaklanjuti kasus mafia tanah ini. Dan oleh karena itu, pemerintah terutama pemegang kewenangan di kabinet pemerintahan Jokowi Jilid 2 harus memberikan komitmen yang kuat dalam pemberantasan mafia tanah. Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertahanan Nasional menegaskan akan terus menertibkan penggunaan lahan serta mencegah pelanggaran termasuk praktik mafia tanah, diantaranya dengan melakukan pembatalan jika menemukan sertifikat ganda ataupun sertifikat aspal. Sertifikat aspal ini termasuk singkatan dari sertifikat asli tapi palsu. Tetapi pada kenyataannya dari berita yang kami angkat, belum ada undang-undang yang disusun secara khusus untuk memidanakan mafia tanah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dan pemegang kewenangan pada pemerintahan saat ini harus memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas mafia tanah tersebut, agar dapat meminimalisir terjadinya sertifikat ganda ataupun sertifikat aspal. Tanah merupakan objek yang sangat kompleks dan mudah timbul sengketa, baik sengketa antar perorangan atau antar perorangan dengan badan hukum. Oleh karena itu, undang-undang mewajibkan kita sebagai pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 merupakan landasan hukum dasar tanah di Indonesia, yang isinya meliputi hak perorangan atas tanah yang bersumber pada hak bangsa Indonesia pada pasal 1 ayat 1 UU PA, yang meliputi hak bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat 1 dan hak menguasai negara pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pokok Agraria,
serta hak perorangan atas tanah yang terdiri atas hak tanah primer maupun sekunder dan hak atas jaminan tanah. Berdasarkan kronologi yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini selaras dengan pendapat MA atau Mahkamah Agung yang mengatakan, jikalau timbul lebih dari satu sertifikat hak atas tanah, maka hak yang diakui sebagai yang otentik dan sah merupakan sertifikat yang pertama kali diterbitkan. Hal ini sesuai dengan putusan MA yang mengatakan bahwa pada nomor 976K strip PDT strip 2015 pada tanggal 27 November 2015, dalam putusan itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari dua bukti hak yang bersifat otentik, maka berlaku kaidah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan yang mempunyai kekuatan hukum. Dan pendapat ini ditegaskan lagi dalam putusan nomor 290K strip PDT strip 2016 tanggal 17 Mei 2016 dan putusan nomor 143PK strip PDT strip 2016 tanggal 26 Mei 2016 yang menyatakan bahwa jika timbul sertifikat hak ganda, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih awal. Lantas, berdasarkan undang-undang yang telah berlaku dan berdasarkan putusan dari MA, kenapa masih ada sertifikat ganda? Kenapa masih ada banyak kasus mengenai sertifikat ganda? Lantas, dari banyaknya undang-undang yang mengatur mengenai pertanahan dan berbagai kasus yang telah diselesaikan oleh MA, kenapa masih saja banyak terjadi kasus sengketa pertanahan atau sertifikat ganda? Bagaimana penyelesaiannya? Sertifikat tanah merupakan salah satu hal yang penting untuk hak pemilikan tanah. Untuk itu, setiap tanah memiliki sertifikat tanah masing-masing dalam hak memiliki tanah. Akan tetapi, dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, banyak oknum-oknum atau lembaga-lembaga menerbitkan sertifikat ganda, sehingga inilah yang menyebabkan sengketa tanah. Adanya sertifikat tanah yang ganda dari satu tersebut juga merupakan hal yang membuat kebingungan masyarakat tentang bagaimana hak kepemilikan tanah tersebut, sehingga orang awam berpikir mana yang lebih kuat jika terdapat sertifikat ganda, sehingga apa sih yang harus diperlukan untuk mengatasi permasalahan sertifikat ganda, sehingga diperlukan juga langkah hukum untuk mengatasi sertifikat ganda tersebut. Perlu diketahui bahwasannya sertifikat tanah ganda merupakan hal yang berbeda dengan sertifikat palsu. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa sertifikat ganda, yaitu yang pertama, musyawarah. Cara penyelesaian sertifikat tanah ganda secara musyawarah tersebut bukan berarti menentukan siapa yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Nah, cara penyelesaian sertifikat tanah ganda yang dilakukan oleh BPN dapat berupa upaya musyawarah dengan memiliki hak untuk melakukan mediasi, negosiasi, dan juga memfasilitasi pihak yang bersengketa antara pihak-pihak yang bersengketa terhadap sertifikat ganda tersebut. Dan yang kedua, adanya jalur hukum. Jika tidak adanya titik terang dalam musyawarah, maka kita dapat mengalihkan dalam jalur hukum. Penyelesaian secara hukum juga bisa dilakukan melalui peradilan hukum dan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara ini lebih menekankan pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPN atau Badan Pertanahan Negara dengan pejabat tanah yang lain yang berhubungan dengan tanah. Cara penyelesaian sertifikat tanah ganda tersebut akan lebih baik jika dilakukan musyawarah. Seperti yang saya sudah jelaskan terlebih dahulu, jika tidak terdapat titik terang dalam musyawarah, maka kita dapat mengambil keputusan dalam jalur hukum. Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional menegaskan akan terus menertibkan penggunaan lahan serta mencegah pelanggaran termasuk praktik mafia tanah. Di antaranya dengan melakukan pembatalan jika menemukan sertifikat ganda ataupun sertifikat aspal alias asli tapi palsu. Penertiban keagrariaan terus dilakukan oleh pemerintah. Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional menegaskan akan melakukan pembatalan apabila menemukan sertifikat ganda ataupun sertifikat aspal alias asli tapi palsu.
Ada 2 jenis sertifikat aspal. Pertama adalah sertifikat dengan belangko palsu atau belangko asli yang diambil oleh oknum kemudian isinya dipalsukan. Kedua adalah sertifikat asli yang diterbitkan BPN, namun prosesnya dilakukan dengan rekayasa oleh oknum sehingga melawan hukum. Kementerian ATR dan BPN menegaskan bahwa tidak ada pihak ketiga dalam penerbitan sertifikat tanah, kecuali dalam proses pengukuran yang menggunakan surveyor. Kalau dia aspal, bisa juga kalau dikatakan aspal itu bisa karena pembentukan sertifikatnya berasal dari warkah yang palsu, keterangan palsu. Misalnya SPH-nya dipalsukan, AJB-nya dipalsukan. Berarti itu tidak berlaku untuk yang itu. Atau tadi sertifikatnya asli tapi isinya juga dibuat-buat. Itu juga tidak berlaku, harus dibatalkan. Ya, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengamat properti Panangian Simanung Kalit meminta pemerintah untuk serius melakukan penertiban agraria dan memberantas mafia tanah. Apalagi praktik mafia tanah telah menjadi salah satu penghambat bagi investasi dan pengembangan usaha di Indonesia. Seringkali mengenai mafia tanah itu nggak diungkap justru ke masyarakat, ya kan? Kalaupun diungkap hanya sekadar kalau terjadi kasus sudah nyampe di polisi, biasanya gitu. Baru oleh yang bersangkutan karena menyangkut institusinya langsung diungkapkan. Jadi sebenarnya selama ini banyak masif tapi tidak pernah terungkap secara khusus ke media karena orang-orangnya itu ya sepertinya ya bermain dengan cantik lah. Nah, ini jangan hanya diumumkan gitu loh, dicari oknumnya, ya kan, dibuka ke publik dan dibuat ya tadi semua perizinan-perizinan itu harus dibuat secara transparan. Panangian juga menyoroti bahwa hingga saat ini belum ada undang-undang yang disusun secara khusus untuk memidanakan mafia tanah. Oleh karena itu, pemerintah terutama pemegang kewenangan di Kabinet Pemerintahan Jokowi Jilid 2 harus memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan mafia tanah. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Demikian pembahasan yang telah kami sampaikan dan video yang kami tayangkan. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.